Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fatika, mahasiswi keperawatan dari Partehan. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Tasya. Oke, Mbak Tasya ya. Iya. Mbak, sebelumnya terima kasih nih Mbak Tasya kepada waktu yang telah disediakan. Maksudnya di tengah kesibukan nih udah nyempetin waktu, makasih banyak. Nah, saya di sini ingin menyampaikan materi tentang hipotensi, yaitu tekanan darah rendah ya. Tujuannya itu untuk Mbak Tasya tuh agak mengetahui apa itu hipotensi, penyebabnya, gejalanya, cara menanganinya, dan gimana biar nggak balik lagi gitu tuh hipotensi. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Bagaimana apa Mbak Tasya bersedia? Bersedia? Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Mbak ya. Iya Mbak. Sebelumnya Mbak tahu nggak nih apa itu tekanan darah? Belum tahu Mbak. Oke, gini ya. Jadi tekanan darah itu tuh, kita nih misalkan punya jantung nih Mbak ya. Jantung kan memompa darah nih. Nah, jantung itu kan memompa ke pembuluh darah. Darah nih. Tapi tekanan akhirnya itu menekan dinding ini nih, Kak. Tapi karena tekanan darahnya itu rendah, jadi yang ditekan itu rendah gitu, Kak. Nah, gimana sih standar tekanan darah rendah itu? Jadi kalau misalkan nih tensi Mbak nih ya, itu di bawah 90/60 mm high raksa. Nah, Mbak itu ngalami hipotensi namanya Mbak. Gitu. Nah, kalau misalkan nih tekanan darah Mbak nih itu ternyata 120/80 mm air raksa, itu artinya itu Mbak tuh darah tinggi, namanya hipertensi. Nah, jadi standar normalnya itu antara 90/60 sampai 120/80 gitu Mbak. Sampai sini apa Mbak bisa memahami? Contohnya itu berapa ya tekanan darah yang normal? Oke, contohnya kayak misalkan gini nih Mbak. Misalkan 110/80. Nah, itu masih dalam kategori normal. Mbak kan punya hipotensi nih ya. Punya tekanan darah rendah. Jadi kemungkinan nanti hasil tensi Mbak itu di bawah 90/60 mm air raksa. Tapi tentu saja dicek dulu biar lebih tepatnya berapa. Nah, selanjutnya kita nih cari tahu apa sih penyebab hipotensi itu, tekanan darah rendah itu. Yang pertama yaitu kurang olahraga. Nah, Mbak Tasya nih katanya kan seminggu tuh belum pernah olahraga ya, sama seminggu ya. Iya. Nah, itu tuh soalnya nih kalau misalkan Mbak Tasya olahraga nih, itu tuh ya nanti otot sama jantung itu bisa memompa darah lebih cepat. Soalnya terlatih gitu tuh bekerja. Nanti Mbak Tasya itu ya olahraga yang rajin ya. Seminggu sekali gitu. Ya, kalau bagus sih seminggu minimal 3 kali lah. Nah, yang kedua, nih kurangnya nih makan makanan yang bergizi. Contohnya kayak misalkan mie. Jarang sih. Kalau misalkan kayak kopi, Kopi juga jarang. boba. Iya. Oke, nanti mulai sekarang Mbak Tasya bisa kurangi ya konsumsi yang tidak bergizi ke yang lebih bergizi. Oke? Oke. Oke. Yang ketiga yaitu bekerja terlalu berat. Taulah nih ya. Kalau misalkan kita terlalu berat nih, berarti kan kita tuh terlalu memaksakan jantung kita buat memompa darah lebih kuat kan? Pantesan. Iya, kalau misalkan jantungnya terlalu berat, kayak lama-lama kan dia lemah kan? Akhir-akhir ini emang saya tuh kebanyakan tugas. Kalau soal tugas, sepertinya kita mengalami hal yang sama, Mbak. Oh, seperti itu ya. Iya, Mbak? emang kadang-kadang tugas tuh bikin kita begadang gitu, Mbak. Iya ya, Mbak. Dan kita tuh bisa jadi bikin terlalu berat gitu tuh. Ya semangat aja ya buat kita ya, Mbak ya. Yang selanjutnya nih, Mbak ya, stres. Kan stres itu lalu ke otak ya Mbak ya. Kan kalau misalkan kita lagi stres nih, nilai kadar oksigen tuh, nutrisi tuh yang lebih banyak kan ya Mbak ya. Artinya kan kalau harus lebih banyak, jantung tuh harus lebih cepat memompa, bener kan? Iya betul. Nah, nanti kan kalau lebih cepat, lama-lama kan lemah dianya. Gitu Mbak. Jadi harus makan makanan banyak yang bergizi Pinter banget Mbak. Lalu nih Mbak ya, yang terakhir ada nih kurang istirahat. Bayangin Mbak ya, tubuh kita nih ya udah mengalami kurang bergizi, makannya kurang olahraga juga, terus juga suka barang-barang yang berat bawaannya, terus kita kurang istirahat. Artinya kan jantungnya tuh mompanya harus lebih kuat terus kan Mbak. Nah, kalau misalkan kita nih kurang istirahat gitu tuh, kan nih gini ya Mbak ya, kalau misalkan kita lagi kondisi istirahat, itu berarti jantung kita itu memompa diri kita tuh dalam kondisi normal kan ya kan. Nah, kalau misalkan kita nggak jarang istirahat nih, berarti kan jantungnya itu dong harus keras terus ya. Iya, gitu Mbak. Jadi nggak boleh begadang juga ya Mbak ya. Betul sekali Mbak. Tapi karena tugas. Ya, kalau itu beda lagi
Mbak? Jadi maksud di sini Mbak ya, itu kurang istirahat. Kurang istirahat itu dalam bentuk fisik ya Mbak ya, bukan kurang istirahat dalam bentuk jantung ya Mbak ya. Kalau jantungnya istirahat ya bahaya Mati. gitu ya. Pinter banget. Yeay. Yang selanjutnya nih Mbak ya, kita ke dalam tahap gejala hipotensi sendiri. Oke. Yang pertama mudah lemah. Nah, Mbak sering kan mudah lemah gitu kan Mbak ya? Iya Mbak. Nah, itu kan. Nah, karena otak kita tuh sebenarnya butuh nutrisi gitu Mbak. Jadi gini nih, misalkan kita di 1 detik itu butuh nutrisi misalkan 500 ml gitu ya. Otak kita lemah gitu mengumpanya. Jadi kan berkurang. Berarti kan gitu ya, jadi udah lemah gitu Mbak. Nah, yang selanjutnya nih gejala yaitu kepala pusing ya kayak tadi Mbak. Karena otak kita tuh kekurangan nutrisi, ya jadi pusing kan ya Mbak ya? Iya. Karena kita Betul, kayak Mbak. Iya betul banget. iya kan? Gitu loh Mbak. Yang selanjutnya nih Mbak ya, mata berkunang-kunang. Ya namanya gini ya Mbak ya, mata itu di bawah kendalinya otak, ya kan? Iya. Nah, kalau misalkan otak kita nih kekurangan nutrisi, nah mata kita juga pasti otomatis kekurangan nutrisi, bener kan Mbak? Bener banget. Nah, kira gimana kalau kekurangan nutrisi jadi berkunang-kunang Mbak? Oh. Gitu. Mbak selanjutnya, kenapa sih hipotensi ini harus dicegah? Kenapa ya gitu tuh ya? Iya, kenapa ya Dok? Yang pertama kan badan terasa lemes. Ya kayak tadi saya bilang tuh Mbak, karena nutrisi otak kita nih lemah, sedikit, kurang gitu. Dia terasa lemes. Nah, akibatnya juga jadi sering jatuh. Kayak gini ya Mbak ya, kalau misalkan kita badan terlalu lemes nih ya, kita puas aja lemes kan gitu tuh ya. Iya. Cuma ini posisinya itu kalau misalkan badan kita terlalu lemes itu bisa sering jatuh gitu Mbak. Kalau saya sih nggak sering jatuh, cuma jarang aja. Oh, alhamdulillah ya Mbak ya, belum parah-parah amat ya Mbak. Jangan sampai lebih parah. Nah, nah akhirnya nih, kalau misalkan kita sering jatuh nih, aktivitas kita jadi terganggu kan. Iya. Yang tadinya pengen makan, orang kita langsung berdiri sana ambil makan, jadi ditunda karena nggak kuat. Ya bener kan Mbak ya? Bener, Mbak. Nah, kalau misalkan aktivitas kita terganggu, kita kan bosen gitu Mbak. Jadi kurang bisa bersemangat gitu Mbak. Ya kadang-kadang gimana ya kita mau semangat, badan kita aja lemes gitu tuh Mbak. Gimana cara kita semangatnya? Iya benar. Nah, dan juga nih Mbak ya, kalau misalkan badan kita lemes gitu ya Mbak. Mbak kalau misalkan nggak makan nih, tapi tiba-tiba MK mata kuliah gitu, sampai siang, sampai sore, bisa konsentrasi nggak Mbak? Enggak, Mbak. Nah. Enggak banget. Nah, curhat ya Mbak ya? Iya, iya dong. Lalu juga nih Mbak ya, hipotensi itu bisa jadi kayak buat pingsan Mbak. Mbak juga pernah kan mau pingsan kan ya Mbak ya? Pernah 2 kali. Nah, untung alhamdulillah enggak ya Mbak ya? Alhamdulillah. Nah, jadi karena itu Mbak, hipotensi itu harus dicegah, karena ntar bisa pingsan tiba-tiba Mbak. Yang selanjutnya penyakit jantung nih Mbak. Ini kalau kondisi parah ya Mbak ya, kondisi parah, dia bodo amat, diterusin gitu Mbak, diterusin lebih rajin gitu. Ya gimana ya Mbak ya, namanya ke jantung kita tiap hari itu memompa terus kan. Iya. Tiap hari nggak pernah istirahat ya Mbak ya. Iya. Nah, kita terus-terusan berat, bawa bawaan berat, terus-terusan nggak makan yang bergizi, lama-lama kan jantungnya capek ya Mbak ya. Nah, bisa penyakit jantung Mbak. Kalau misalkan keadaan ini tuh dibiarin terus, kalau jantungnya pengen minta istirahat, buat berhenti gimana Mbak? Ngeri juga ya Dok. Nah, betul sekali, bisa menyebabkan kematian Mbak. Sangat-sangat Mengerikan. Yang selanjutnya nih Mbak, gimana sih cara menghindari hipotensi? Mau dong ya Mbak ya? Mau dong. Ya kali ya kan yang nggak punya hipotensi Mbak ya, siapa sih yang mau ya Mbak ya? Iya. Yang pertama nih Mbak, jangan suka minum kafein. Mbak udah bagus nih, nggak suka minum kopi. Iya. Karena kopi itu tuh nggak bagus banget Mbak buat jantung gitu. Kalau nggak bagus banget buat jantung, jantungnya lemah, hipotensi akibatnya Mbak. Gitu. Terus yang kedua, makan yang teratur Mbak ya. Iya, Mbak. Makan yang teratur, makan tuh 3 kali sehari, jangan 2 kali sehari ya Mbak ya. Padahal mager gitu, Mbak. Itu kan demi tubuh kebaikan kita, demi kebaikan tubuh kita ya Mbak ya. Iya, Mbak. Kasihani tubuh kita Mbak, kasihan dia tuh udah terus-terusan kerja gitu Mbak. Jadi harus benar-benar 3 kali sehari ya. Iya, porsi yang cukup ya Mbak ya, jangan berlebihan, nanti bisa obesitas Mbak. Yang selanjutnya nih Mbak ya, jangan suka angkat barang yang berat Mbak. Kalau misalkan kita mau angkat barang yang beratnya kan jantung jadi ikutan berat mumpanya. Tapi Mbak kalau misalkan lagi sendiri gitu gimana Mbak? Kan susah mau minta tolong orang lainnya. Maksud saya tuh lebih sering Mbak, maksudnya jangan angkat beratnya tuh yang Jangan sering. sering-sering. Kalau kadang-kadang hujan ya boleh ya, namanya juga gimana, masa mau dibiarin aja gitu tuh ya. Mbak. Nah, kadang-kadang saya juga kayak parkir motor kan, saya tarik sendiri motornya gitu Mbak. Gitu. Gitu sih Mbak.
Iya. Ada tukang parkir kan. Bayar Mbak 2.000. Nah, seperti itu tadi Mbak, tentang definisi hipotensi, gejala hipotensi, penyebab hipotensi, alasan yang harus dicegah kenapa kita nggak boleh hipotensi, dan gimana cara mencegahnya. Gimana Mbak? Apa Mbak sudah paham? Ada yang pengen saya tanyain Mbak. Oh ya silakan, apa yang ingin Mbak tanyakan? Jadi selain karena tekanan darah rendah itu ada lagi nggak sih penyebabnya? Oh, sebenarnya ada sih Mbak, 2 ya Mbak ya. Sebenarnya ada banyak, cuman kita lebih rangkum aja 2. Yang pertama nih Mbak, anemia. Kekurangan darah. Sebenarnya bahasanya itu bukan kekurangan darah ya Mbak, kekurangan hemoglobin. Gitu. Jadi kan HB kita itu biar kalau misalkan nggak anemia itu kan 12 ya Mbak ya. Iya. Mbak udah pernah periksa belum HB Mbak berapa? Kayaknya udah tapi lupa ya Mbak. Oh gitu ya Mbak ya. Nanti mungkin cek lagi ya Mbak ya. Nih, jadi gini Mbak ya. Kita tuh ada selang gitu Mbak ya. Ini selang ada 2, darahnya penuh gitu Mbak. Nah ada juga selang darahnya sedikit gitu tuh Mbak. Ya gimana mau ditekan orang darahnya sedikit Mbak? Ya kan? Iya paham. Nah anemia ini nih Mbak, itu tuh faktornya tuh bisa kayak kecelakaan, kekurangan darah kan. Terus juga bisa juga kayak dari pendarahan hebat nih Mbak. Makanya kalau misalkan Mbak mau hamil nih, kalau Mbak punya anemia berat, itu bahaya Mbak. Kalau normal harus disesar karena bisa menyebabkan kematian Mbak. Itu ya Mbak. Sembuh ya Mbak ya. Oh sangat Mbak. Lalu yang selanjutnya nih Mbak, yaitu jantung tuh berdetak lebih lambat Mbak. Atau bahasa medisnya itu bradikardia. Ya bayangin Mbak ya, jantung itu kan buat pompa darah kita Mbak ya. Kalau misalkan alat pompanya aja rendah, ya gimana tekanan darahnya bisa tinggi ya Mbak? Iya. Ya kan? Nah gitu. Oke Mbak, pertanyaan sebelumnya, apa Mbak bisa memahaminya dengan baik? Apa penjelasan saya bisa dimengerti? Bisa, tapi saya masih ada satu pertanyaan lagi Mbak. Oh ya silakan, apa yang mau Mbak tanyakan? Jadi ini kadang kalau tidur tuh langsung bangun kayak langsung apa sih pusing tiba-tiba gitu. Oh gitu ya Mbak ya. Iya. Gini ya Mbak ya, saya ilustrasikan aja Mbak ya. Oke. Ini misalkan tempat tidur kita ya Mbak, jangan protes tempat saya, gambar saya jelek ya Mbak, tolong ini Mbak. Kita nih di sini kan, ya tidur kita nih Mbak ya. Nah posisi jantung kita tuh sejajar kan ya Mbak. Nah terus juga jantung itu lagi kondisi normalnya, memumpanya gitu. Terus tubuh kita tuh lagi aktivitasnya tuh lagi istirahat gitu Mbak, statusnya gitu Mbak ya. Iya Mbak. Nah kalau misalkan kita langsung berdiri nih Mbak ya, jantung kan kaget, yang tadinya lagi tiduran enak-enak langsung tiba-tiba berdiri, dedak, langsung dia tuh harus lebih cepat gitu tuh Mbak. Karena posisi kita berubah, jadi harus lebih cepat kan. Akhirnya karena jantung itu lebih cepat, akhirnya kan pompa darahnya tuh lebih cepat. Nah akhirnya darahnya tuh kena otaknya itu cepat banget gitu Mbak. Nah itu bisa menyebabkan pusing gitu Mbak. Karena efek jantungnya dedak lebih cepat, karena otaknya juga kaget nih kok tiba-tiba lebih cepat ya. Nah ikutan pusing gitu Mbak. Makanya nih Mbak ya, kalau misalkan kita lagi duduk terlalu lama nih, kan buat kita berdiri tuh pelan-pelan gitu Mbak, jangan langsung duduk gitu, jangan. Nah kalau misalnya kita lagi bangun tidur nih, kayak misalkan duduk dulu baru berdiri gitu Mbak, jangan langsung tidur langsung bangun gitu Mbak, biar jantungnya tuh nggak kaget. Oke Mbak, apa ada lagi yang ingin Mbak tanyakan? Pengen nanya lagi sih Mbak. Oh ya silakan nih Mbak. Oh lumayan nih ya, pasiennya aktif ya. Hipotensi itu sebenarnya bisa disembuhkan nggak ya Mbak? Oh gini ya Mbak ya, sebenarnya hipotensi itu ada 2 penyebabnya gitu Mbak. Yang pertama, itu pola hidup kita tuh tidak sehat Mbak. Yang kedua, yaitu faktor keturunan atau itu apa namanya genetik ya Mbak ya. Kalau misalkan faktor keturunan ini, itu susah Mbak buat sembuhnya. Namanya gimana ya Mbak, itu udah bisa dari jantungnya, bisa dari darahnya gitu Mbak. Cuman kalau misalkan kita mau pola hidup lebih sehat, bisa tertutupi sih sedikit demi sedikit, walaupun emang nggak bisa hilang sepenuhnya gitu Mbak. Nah kalau misalkan pola hidup yang tidak sehat nih Mbak, kayak tadi tuh makan mie, kopi, boba, yang bilang Mbak enggak ya. Nah kalau misalkan kita bisa menghindari nih perilaku yang seperti ini, alhamdulillah semoga bisa sembuh gitu Mbak. Jadi tergantung hal yang mendasarinya dulu Mbak, penyebabnya itu dari pola tidak sehat atau faktor dari genetik Mbak. Gitu ya Mbak. Iya Mbak. Oke Mbak, gimana nih Mbak? Ada lagi yang ingin Mbak tanyakan? Cukup sih Mbak, soalnya penjelasannya itu udah Oke
makin paham. Keren ya Mbak ya. Hmm. Mbak juga bisa memahami apa yang saya maksudkan. Iya. Oke Mbak nih ya, sebelum kita akhiri nih, saya ingin menyampaikan kesimpulan materi nih Mbak. Boleh nggak Mbak? Boleh dong. Oke Mbak ya, saya nyampaikan kesimpulan materi nih Mbak ya. Jadi hipotensi nih Mbak, tekanan darah rendah ya. Nah, itu tuh dimana keadaan jantung kita nih memompa darah kita. Tepatnya ketika menekan pembuluh darah kita nih, kan ada arteri, ada vena kan Mbak ya. Nah, tekanan yang dirasakan tuh kepada arteri itu kurang dari 90/60 mm hairaksa Mbak. Itu ya Mbak ya. Iya. Penyebabnya apa sih? Kalau misalkan faktornya tidak sehat Mbak ya, kayak tadi gitu Mbak, minum kopi, tak jelasin lagi ya Mbak ya. Ini nggak apa-apa. Terus makan mie terus, boba lagi, suka yang berat-berat bawaannya. Kalau misalkan faktor dari gen apa ya Mbak, keturunan emang susah ya Mbak ya, dari sananya emang ya Mbak ya. Nah, gejalanya gimana sih kalau hipotensi ini? Ya kayak tadi Mbak, mudah lemas gitu Mbak. Ya kan, mudah lemas, pusing, sering pusing kan ya Mbak ya? Iya Mbak. Nah, terus kenapa sih kita terus mencegah? Ya kayak tadi Mbak, kan kita kurang bersemangat dalam aktivitas. Itu juga bisa menyebabkan kematian tadi kan Mbak ya, karena ada penyakit jantung tadi kan ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau misalkan Mbak mau mencegah nih, makan yang bergizi ya Mbak ya, makan yang teratur, jangan berat-berat, biasanya yang begadang ya Mbak ya. Iya. Oke. Oke Mbak Tasya, sudah selesai nih materi penyuluhan pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi nih Mbak ya, terima kasih sebesar-besarnya Iya. kepada Mbak Tasya. Saya juga terima kasih ya Mbak. Ya, kita saling itu ya Mbak ya. Saya juga buat tugas kuliah, Mbak juga bisa tahu materinya Mbak ya. Iya, Jadi Mbak. kita sama-sama menguntungkan ya Mbak ya. Mutualisme. Nah, simbiosis Mbak ya. Iya. Oke, kalau begitu saya pamit ya Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.